Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Priska Metilona Yendi, MPD Kons, sebagai dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 8 dengan materi teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang tim kami dari kelompok 8, yang pertama itu ada Fadila Handayani dengan NIM 2203548. Yang kedua ada Nurul Miftahul Amna dengan NIM 2207538. Yang ketiga ada Tania Nurul Hidayah dengan NIM 220354142. Yang keempat ada Wahyu Hidayati dengan NIM 220350106. Baiklah, materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama itu pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Dia ada secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama itu secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition atau kognisi ialah perolahan penataan penggunaan. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, berpikir, dan keyakinan. Yang kedua itu ada secara istilah. Kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat suatu individu bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Sebagai akibatnya, individu tadi mendapatkan pengetahuan setelahnya. Dalam model ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Ciri-ciri teori belajar kognitif. Yang pertama yaitu mementingkan apa yang ada pada diri siswa. Yang kedua, mementingkan keseluruhan. Yang ketiga, mementingkan peran fungsi kognitif. Yang keempat, mementingkan keseimbangan dalam diri siswa. Yang kelima, mementingkan kondisi yang ada pada waktu sekarang. Yang keenam, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses daripada hasil. Baiklah, selanjutnya prinsip-prinsip belajar akan dijelaskan oleh Wahyu. Kepada Wahyu dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip belajar. Teori belajar kognitif didasarkan pada teori belajar kognitif didasarkan pada beberapa prinsip. Yang pertama, lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, disebut model perseptual. Yang ketiga, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Yang keempat, memisah-misahkan atau membagi-bagi situasi atau materi pembelajaran menjadi komponen-komponen yang kecil-kecil dan mempelajarinya secara terpisah-pisah akan kehilangan makna. Yang kelima, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang ketujuh, dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa aktif amat dipentingkan. Yang kedelapan, materi pembelajaran disusun dengan pola dari sederhana ke kompleks. Yang kesembilan, perbedaan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa belajar. Next.
Baik, untuk selanjutnya kegiatan pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip teori belajar sebagai berikut. Yang pertama, siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua, anak usia sekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Yang keempat, keterlibatan secara aktif dalam belajar amat dipentingkan. Nah, hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Yang keempat, untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki si pelajar. Next. Yang kelima, pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Yang keenam, belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Agar bermakna, informasi baru harus disesuaikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Tugas guru adalah menunjukkan hubungan antara apa yang sedang dipelajari dengan apa yang telah diketahui siswa. Dan yang terakhir, yaitu adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Perbedaan tersebut misalnya pada motivasi, persepsi, kemampuan berpikir, dan pengetahuan awal, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu memilih materi pelajaran, yang ketiga yaitu menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, lalu yang keempat ada menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut. Misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, simulasi, dan lainnya. Lalu yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Lalu yang keenam, ada melakukan penelitian proses dan hasil belajar siswa. Selanjutnya, Tah. Ini udah PPT selanjutnya. Ya, selanjutnya udah dilanjut, Tah. Yang sebelumnya itu udah dilanjut, yang sebelumnya tuh beda loh. Ya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran menurut Brunner. Yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua melakukan identifikasi karakteristik siswa, yaitu merupakan kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan lainnya. Yang ketiga ada memilih materi pelajaran. Lalu ada menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara induktif. Yang kelima yaitu mengembangkan bahan-bahan belajar yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari siswa. Yang keenam, mengatur topik-topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari yang konkret ke abstrak, atau dari tahap ikonik sampai simbolik. Lalu yang ketujuh, melakukan penelitian proses dan hasil belajar siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel. Menurut Ausubel, langkah-langkah pembelajaran ada 6, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, lalu melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. 3, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. 4, menentukan topik-topik dan menampilkannya dalam bentuk advance organizer yang akan dipelajari siswa. 5, mempelajari konsep-konsep inti tersebut dan menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret. 6. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar. Lalu masuklah ke materi terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu pembelajaran kognitif mencerminkan pendekatan pembelajaran kognitif yang berpusat pada pemahaman, pengelolaan informasi, dan perkembangan kognitif individu. Pada teori ini, pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan pemahaman yang mendalam dan penguasaan konsep yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi PP dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.